Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa. Mas Febri, kalau kita lihat prarekonstruksi kedua juga sudah dilakukan, kemudian juga akan dilakukan otopsi ulang pada hari Rabu besok. Ya. Tim kuasa hukum juga sudah mulai wawancari beberapa saksi. Dan berada di Jambi bahkan ya? Berada di Jambi, begitu juga dengan tim penyidik. Nah, Ya. sejauh ini betulkah memang sudah akan menemui titik terang atau ada catatan-catatan khusus lagi yang ditemukan oleh pihak tim kuasa hukum? Baik, setidaknya setelah selesai pemeriksaan 11 saksi di Jambi, dan hal ini juga sudah naik penyidikan, harapan besar kami tentu dan pasti itu ada tersangkanya, Ya. karena sudah ada korban. Dan kemudian ada informasi juga kemarin dari ketua tim bahwa ada juga bukti baru, bukti pendukung yang memperkuat pelaporan kami bahwa memang adanya dugaan perencanaan pembunuhan. Ini ditemukan dalam sesi Ketika penyidikan dengan sesi 11 proses saksi? penyidikan, dan menurut informasi juga sudah juga disampaikan kepada penyidik atau tim sus yang datang ke Jambi. Namun untuk buktinya apa mungkin yang lebih berkompeten nanti ketua tim kami yang menyampaikan. Hanya berkutat di satu temuan bukti itu saja kah atau Ada hal juga lainnya? Karena kalau kita saksi. lihat penyidik nih sekarang, contoh aja di Geraknya agak cepat headline koran gitu kan. Baik. Yang terbaru adalah CCTV Brigadir J mengawal Ferdi Sambo dalam perjalanan Magelang Jakarta ini sudah ditemukan juga begitu. Ya, kami juga bersyukur terkait adanya penemuan CCTV, recordernya tentunya kan, Iya. bukan lensanya. Betul. Gitu. Nah, namun Rekamannya kan begitu. rekamannya, tapi kita juga nggak tahu itu rekaman CCTV yang posisi rumah dinas yang di sebelah mana, kan kita juga nggak pernah tahu karena itu memang ada di domainnya Puslapor. Harapan kami itu akan membuka juga lebih terang benderang perkara ini supaya melihat nanti siapa yang waktu itu masuk ke rumah dinas, terus kalau misalnya dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulannya milik siapa, terus dokternya yang datang siapa, kemudian yang mengolah TKP pertama itu siapa, itu pasti akan terlihat. Dan mungkin bercak darah yang tercecer di ruangan itu di sebelah mana, nanti juga pasti kan akan terungkap hal tersebut dengan setelah adanya uji forensik nantinya tentunya kan. Tapi kalau kita lihat pernyataan dari tim kuasa hukum Brigadir J yang juga lain, ada Pak Johnson dan juga Pak Kamarudin, menyatakan cukup meyakini begitu nampaknya dari narasinya bahwa TKP tidak berada di rumah, tapi berada di Magelang atau bahkan pada saat perjalanan menuju ke Jakarta. Tentunya keyakinan tersebut pasti akan timbul setelah kita melihat data-data dan bukti permulaan yang kami miliki. Sudah kuat juga bukti yang dimiliki oleh kuasa hukum? Untuk saat ini, untuk bukti permulaan yang cukup ini kami bahwa merasakan itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk permulaan awal. Namun tentunya hal tersebut kan diuji nanti oleh pihak Artinya penyidik. firm dengan statement yang disampaikan oleh Maria Asegaf tadi melalui pernyataan Pak Johnson dan juga Pak Kamarudin? Firm. Firm. Kalau Ya artinya hemat kan kami mungkin pasti, lah karena gini, karena kuncinya gini kan, sudah ada korban, Jadinya opini dong jadinya. sudah ada korban kan, tentunya pasti harus ada tersangka. Nah, Ini kan terjadi di rumah dinas. Di luar rumah dinas pun ibaratnya kejadian pembunuhan lah contohnya kan. Polisi dalam hal ini reserse kita sangat sigap untuk mengungkap hal tersebut. Dan itu akan cepat terungkap karena kita akui reserse kita diakui dunia dalam pengungkapan masalah. Khususnya dalam perkara ini, perkara pembunuhan. Jadi saya yakin dan saya tidak ragu teman-teman dari Polri ini pasti akan mengungkap ini dengan terang benderang setelah dibentuk tim khusus. Mungkin saya kalau boleh mengutip ya pembicaraan dari Pak Wahyu tadi, ya kan, salah boleh tapi jangan berbohong, gitu. Karena kesalahan itu kita bisa perbaiki secara bersama-sama untuk perbaikan ke depannya. Itu secara berkesinambungan. Tapi kalau ketika sudah salah namun tidak mengakui, itu yang repot. Jadi kita harus membiasakan yang benar. Jangan membenarkan yang sudah menjadi kebiasaan. Justru di proses penyidikan dan hingga nanti kepada persidangan nanti dong seharusnya itu bisa akan diungkap terang benderang. Seharusnya. Kan? Seharusnya. Oke, berarti Anda meyakini ada kebohongan selama proses ini bergulir sampai dengan termasuk detik juga ini. TKP. Sampai dengan detik ini. Oh, saya nggak mau beropini bahwa ada kebohongan, namun ada keraguan terkait prosesi awal. Keraguannya ada. Ada keraguan. Boleh dong kita memiliki keraguan tersebut. Dan juga ada bukti di sana kan? Berdasarkan bukti-bukti yang kami himpun tentunya. Pak Wahyu, nampaknya kalau kita lihat tim kuasa hukum kan juga sudah sempat menyampaikan paling tidak kisi-kisi begitu ya, bahwa bukti-bukti sudah dimiliki dan juga ada keraguan terkait dengan
tempat kejadian perkaranya berada di mana begitu. Mereka juga sudah firm dengan berbagai Dengan buktinya. pembunuhan berencana tadi. Iya, gitu kan? dugaan itu Dugaan, tadi. dugaan. Tapi kalau kita lihat juga kemarin konversi yang dilakukan oleh Divisi Humas Polri, janganlah kemudian membuat spekulasi baru, bahkan dengan juga bukti-bukti. Even itu yang menyampaikan adalah kuasa hukum begitu Pak Wahyu. Iya, jadi begini Mbak Maria. Saya ingin meng-highlight statement dari Kadif Humas ya, Irjen Dedi kemarin. Iya. Bahwa penyidik yang sekarang sedang bekerja di bawah tim ini itu mempunyai dua pertanggungjawaban. Yang pertama pertanggungjawaban yuridis. Karena tidak boleh sampai melanggar KUHAP, melanggar aturan perundang-undangan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua adalah pertanggungjawaban pengetahuan non akademik. Ini yang akan dibatasi dengan etika profesi yang di mana di sana ada barikade-barikade yang membuat seorang akademisi dan nanti para ahli forensik, ahli pelapor dan sebagainya tidak bisa main-main. Ini harus oleh tim penyidik harus menjadi acuan yang menjadi satu kesatuan yang holistik, yang komprehensif. Nah, sehingga tadi kalau disebut ada keraguan, justru keraguan itu harus dijawab dengan bukti-bukti saintifik seperti apa yang Pak Wahyu. Artinya boleh-boleh saja kan jika kemudian tim kuasa hukum dengan berbagai buktinya mengutarakan keraguan itu. Itu hak kuasa hukum, hak kuasa hukum nggak boleh kita larang. Dan Bapak Presiden secara tegas menyebutkan usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Iya. Artinya apa? Ketika ada statement yang sangat keras, misalnya dia 3 kali bicara loh, 2 kali kepada media, 1 kali dengan para pimpinan redaksi. Ini menjadi hal yang harus menjadi catatan penting. Hanya bagi Komponas begini Mbak, jangan sampai ini berlarut-larut terus. Ya, Semakin ini mundur terus, maka spekulasi akan berkembang. Jadi tadi yang seperti keraguan juga itu akan nanti berkembang dengan versinya masing-masing. Kita lihat di medsos, para netizen sekarang kan jadi ahli semua, jadi para pengamat semua. Ya, Pak? Jadi pengamat semua Pak Wahyu. Ya, semakin ini lama, semakin ini mundur. Apalagi nanti, mohon maaf ini, otopsi ulang kan rencana hari Rabu. Iya. Itu ada, kita hitung ada 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih jenazah itu sudah dimakamkan. Ini tentu tantangan berat bagi teman-teman dari laboratorium forensik untuk bisa nanti memberikan data yang valid, yang bisa diterima publik sehingga tidak muncul keraguan itu. Kami Komponas karena sesuai dengan tupoksi kami, kewenangan kami akan mengawal tahap-tahapan itu. Ya kemarin Pak Beni Mamoto sudah berangkat ke Jambi. Kami bertemu dengan keluarganya termasuk menanyakan dialog-dialog sebelum beliau dinyatakan meninggal. Itu sudah kami catat semua untuk kami konfirmasi ke penyidik. Sekali lagi Komponas bukan ranahnya bukan ranah penyidik, tetapi kami punya kewenangan untuk klarifikasi, pengawasan dan verifikasi, termasuk dengan berbagai keluarganya, lalu kebiasaannya, lalu soal CCTV kita tanya banyak hal dan itu akan menjadi bahan kami dalam diskusi intens. Selain oleh Pak Beni dan Bu Pungki, selalu diskusi juga dengan internal Komponas karena kami kan dari berbagai unsur untuk masukan-masukan itu biar lebih komprehensif ya. Ya Pak Wahyu, sama pertanyaan saya dengan Mas Febri tadi, begitu sampai dengan detik ini dari awal begitu. Nah dalam konteks tadi pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas, masih on the track proses penyidikan ini? Atau mungkin ada yang sedikit banyak mungkin melenceng atau keluar dari pernyataan-pernyataan yang seharusnya dan sebagainya seperti itu Pak Wahyu. Saat ini on the track karena kita lihat Bapak Kapolri secara tegas meluruskan skeptis dari masyarakat dengan kejanggalan tadi dengan jaminan transparan akuntabel dan penyidik kelihatannya bekerja sangat cepat. Prarekonstruksi sebetulnya kan ini mempercepat proses ini sehingga nanti ketika ada rekonstruksi semuanya sudah berjalan dengan lancar. Memang saya mendengar ada dari kuasa hukum yang dibahas justru penembakannya bukan laporan kami yang pembunuhan berencana. Itu hak dari kuasa hukum saya kira. Kami akan awasi betul. Nanti suara publik juga menjadi bahan masukan kami termasuk diskusi kami dan penjelasan dari penyidik sehingga harapannya segera mungkin lah ini bisa selesai, tersangkanya terbukti dan diumumkan secara terbuka. Jangan sampai kami juga banyak telepon, banyak WA itu dari eksternal, dari senior Polri menanyakan ini. Ini juga menjadi harus kita
jangan kita diamkan lah ya. Oke, Pak, mungkin singkat Pak Wahyu, banyak ya? juga kemudian terakhir banyak juga publik dan juga beberapa pengamat mungkin tokoh yang kemudian menyampaikan membandingkan paling tidak kasus ini dengan kasus yang terjadi di Semarang, penembakan terhadap salah satu istri anggota TNI. Banyak juga publik yang kemudian betapa kemudian cepatnya status tersangka, penyelidikan juga dilakukan oleh kasus yang terjadi di Semarang. Nah, respon dari Kompolnas seperti apa? Apa kesulitan dari kasus yang terjadi di Jakarta ini? Saya kemarin, kami ya, bukan hanya saya, teman-teman komisioner juga menerima banyak WA. Di Semarang ini tersangkanya, saksinya tidak ada, hanya dengan CCTV, dengan Jelas cepat sih. sekali 4 orang langsung tertangkap. Ya, itu menjadi diskusi kami. Tadi malam Pak Mahfud MD sempat menelepon saya dan diskusi mengenai hal ini. Pesan beliau, tolong awasi, jangan sampai perbandingan ini justru menjadi nanti cerita buruk. Karena itulah ini tantangan untuk penyidik. Iya. Tadi malam Pak, Meskipun sudah Pak ramai di Ketua publik ya perbandingan itu ya Pak Wahyu. Tadi malam langsung Pak Mahfud MD diskusi dengan saya dan dengan kami, terus dengan Pak Beni intensif sekali, walaupun cukup lama untuk membahas hal ini. Ya. Baik. Oke. Baik. Terima kasih Pak Wahyu. Singkat mungkin ada yang ingin Untuk ditambahkan? Rabu besok ini ada tambahan nggak dari tim yang memang akan dikoordinasikan Atau dengan catatan mungkin sebelum polisian? otopsi ulang berlangsung. Apakah forensiknya, apakah rumah sakitnya dan lain sebagainya? Baik, mungkin saya sedikit tarik mundur ke belakang sedikit ya terkait keraguan. Singkat, poin-poinnya. Terkait keraguan kami sebelum dilibatkannya mungkin dalam hal ini Komnas HAM dan Kompolnas, tentunya wajar bagi kami ada keraguan. Karena adanya statement yang waktu itu dari Karopenmas tentunya yang langsung mengeluarkan statement bahwa ini terjadi tembak-menembak dan diduga telah melakukan pelecehan seksual. Karena waktu itu tanggal 11 itu kan keluarga korban ini masih masa-masa berduka. Kenapa seperti tidak ada rasa empati waktu itu? Kenapa langsung mengeluarkan statement seperti itu padahal ini masih proses lidik. Dan belum ada memang gelar perkara, belum ada melibatkan Inafis, Puslapor waktu itu, langsung mengeluarkan statement seperti itu. Makanya kami merasa ada keraguan dalam hal ini. Namun setelah Bapak Kapolri membentuk tim sus, dalam hal ini dilibatkan daripada Lengkap lah ya. lengkap dalam hal ini, kami percaya adanya presisi, prediktif, responsibilitas dan hal tersebut yang Artinya dibuktikan lah. dibuktikan Jargon sikap itu. dari Polri ini tegas dalam menangani perkara Terkait ini. dengan otopsi ulang besok. Terkait singkat. otopsi ulang, kemarin ketua tim sudah berkoordinasi dengan rumah sakit, sudah meninjau juga lokasi, apakah nanti lokasi ini akan aman ketika proses ekshumasi, karena pasti akan banyak dihadiri orang di situ. Takutnya makam orang juga terinjak-injak kan, banyak sekali pertimbangan dan juga sudah izin kepada Polsek setempat. Kita harapkan juga ekshumasi tersebut berjalan dengan lancar, karena untuk keperluan forensik tentunya mengungkap sebetulnya apa penyebab kematian daripada Tim yang ditawarkan brigadir. ada Tim tambahan? yang ditawarkan masih sama seperti permohonan kita waktu itu adalah melibatkan pihak daripada forensik Polri. Artinya tim kuasa hukum dan juga tim khusus dari Polri ini sudah sejalan ya untuk otopsi ulang hari Rabu besok. Sudah sejalan. Terima kasih Mas Febri, Pak Wahyu, Pak Wahyu, terima kasih banyak waktunya Pak, waktunya. informasinya Pak. Terima kasih, selamat pagi. Salam Pak. sehat, selamat Salam pagi. sehat, Pak Wahyu.